Mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami. Mengapa kami membicarakan tentang Allah? Apa yang tidak kamu ketahui? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Henti-hentinya lisan kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita, yakni salat Jumat di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada manusia terbaik, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan agama Islam ini agar sampai kepada kita semua. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada para jamaah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Menjadi orang tua di akhir zaman ini begitu besar tantangannya, karena berbeda dengan sebelumnya. Kemajuan teknologi dengan sesudah majunya teknologi, cara mendidik orang tua itu tentu berbeda. Maka dengan kemajuan teknologi ini, tantangan orang tua dalam mendidik anaknya amatlah berat. Kemajuan teknologi ini, ya di era globalisasi ini, tentu tidak bisa kita bendung. Tidak bisa kita bendung semua informasi, baik budaya, agama, itu tidak bisa dibendung melalui teknologi saat ini. Namun
Namun bagaimana caranya kita sebagai orang tua tatkala kita mendapati zaman ini? Maka kita harus memiliki ilmunya. Maka orang tua harus banyak ilmunya dalam mendidik anaknya. Orang tua harus ketat pengawalannya kepada anaknya, ketat dalam mengawasi anak-anaknya. Karena sejatinya anak bisa menjadi penolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa juga sebagai bumerang kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi anak itu terlahir atas fitrahnya. Baik dengan buruknya itu orang tuanya yang menentukannya. Entah dia menjadi orang Nasrani, Majusi, itu adalah orang tuanya yang menentukannya. Karena dengan kemajuan teknologi ini, tentu banyak informasi-informasi yang orang tua tidak bisa menyaringnya pada saat anaknya mendapatkan itu dari luar. Maka hendaknya menjadi orang tua sekarang harus bisa membatasi. Kalau untuk mencegahnya tidak bisa, tapi harus bisa membatasinya. Berapa jam yang harus kita berikan kepada anak kita untuk menggunakan teknologi, dan ini harus diatur oleh orang tua, jangan anak yang mengaturnya. Karena kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anak inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang akan kita tinggalkan selain perhiasan kita di dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min salatin, aw sadaqatin jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladun salih yad'u lahu." Jadi ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka ada 3 perkara yang akan ditinggalkan: amalan jariyahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Maka menjadi orang tua di zaman ini tentu amatlah berat. Kebanyakan orang tua zaman sekarang ini lebih condong mengarahkan anaknya ke arah dunia, lebih condong mengarahkan anaknya ke dalam ilmu dunia. Padahal dalam ilmu agama itu semuanya kita bisa dapatkan. Jadi apa yang kita ingin cari di dalam Al-Quran, di dalam agama kita, semuanya sudah ada. Pada saat seseorang ingin mempelajari organ-organ tubuh kita, mata kita, mulut kita, lisan kita, pendengaran kita, itu semuanya telah dijabarkan di dalam Al-Quran. Jadi semua apapun yang kita inginkan, semuanya telah tertulis di dalam Al-Quran Al-Karim. Hanya saja sebagian dari kita banyak yang belum mengetahui apa saja yang ada dalam Al-Quran Al-Karim. Mau ilmu dunia ada, ilmu akhirat itu ada. Jadi salah kalau seandainya kita sekarang menjadi orang tua lebih mengarahkan anak kita ke dalam urusan ilmu dunia saja. Kalau kita mengarahkan
anak kita ke dalam urusan ilmu dunia, maka akan lemah dia secara mental. Kenapa? Karena dia akan mengandalkan kemampuannya. Coba kalau seandainya kita mengarahkan dia agama dengan ilmu, maka secara tidak langsung mentalnya akan kuat. Kenapa? Sejatinya orang yang belajar memiliki ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya di sisi Allah. Allah angkat derajatnya dari sisi dunia, Allah angkat derajatnya dari sisi akhirat pun dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya dari sisi ilmu akhirat dengan ilmu dunia. Maka hendaknya kita harus banyak mengawasi anak-anak kita agar mereka tidak terjerumus dari apa yang kita tidak pernah inginkan. Sekarang kita perhatikan di lapangan, kita perhatikan anak-anak SMP, SMA itu tawuran. Dari mana mereka dapat ajaran tersebut? Kalau mereka tidak mendapatkannya informasi dari luar, maka di sini peran kita menjadi orang tua sangatlah berat. Kita sudah berusaha untuk membatasi informasi tentang hal-hal negatif kepada anak kita, tapi dia mendapatkan dari luar, dari temannya, dari saudaranya, dari orang-orang terdekat kita. Maka kita sebagai orang tua harus memilah siapa teman anak kita ini. Kalau kita tidak bisa memilah siapa teman anak kita ini, maka anak ini akan berserbangan dengan orang tuanya. Akan banyak sekali perbedaan pendapat anak dengan orang tuanya. Kenapa? Karena lemahnya kita sebagai orang tua dalam mengawasi anak-anak kita. Kalau seandainya anak-anak kita itu bergaul dengan orang-orang, teman-temannya yang rajin ibadah, rajin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung anak kita itu akan menjadi anak yang taat beribadah. Tapi malah sebaliknya, kalau dia bergaul dengan teman-teman yang suka tawuran, tidak pernah ibadah, lambat-laun anak kita pun akan menjadi seperti itu. Maka di sini peran kita sebagai orang tua. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, masalul jalisi shalih wasu'i kahmilil misl. Jadi seseorang itu tergantung teman duduknya itu. Kalau seandainya teman duduknya itu baik, maka dia menjadi baik. Kalau seandainya temannya itu buruk, maka anak kita akan menjadi anak yang buruk. Makanya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi agama seseorang itu tergantung temannya dia berbaik. Kalau agamanya bagus, ya otomatis akan bagus agama kita. Kalau seandainya buruk, maka akan buruk pula. Maka hendaknya kita sebagai orang tua ini benar-benar mengawasi anak-anak kita. Siapa teman bermainnya, di mana dia bermainnya, siapa teman dekatnya. Ketika kita melihat ada keanehan atau bahkan ada yang pernah kita ajarkan kepada anak kita, namun dia tidak mengamalkannya, atau bahkan ada kata-kata yang tidak pernah kita ajarkan masuk ke dalam keluarganya, ini patut kita harus menyelidiki anak kita, harus kita mengawasi anak-anak kita. Agar apa? Agar kelak kita tidak menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di tempat ini diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.